you, Marta. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih caranya entry. Ini salah satu pertanyaan yang paling klasik, yang paling sering juga ditanyain gitu ya. Sama satu hal juga yang paling mungkin cukup membingungkan gitu. Gimana sih cara entry gitu yang baik gitu. Sebenarnya entry ini ya kalau misalkan kita berbicara kasarnya gitu ya bisa dilakukan kapanpun dimanapun harga berapapun, tapi di dalam perjalanannya kalau misalkan entry-nya ini kurang baik atau kurang tepat harganya, maka yang kesulitan adalah kita mencari harga keluar dengan profit gitu ya, karena membeli dengan harga berapapun itu mudah, tapi untuk keluar dengan harga yang lebih tinggi atau posisinya untung itu hal yang lebih sulit. Maka entry yang baik ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kita untuk bisa konsisten profit juga, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini apa ya? Kok halangan Zoom bentar. Oke. Nah, jadi cara entry ini mungkin yang paling sering tuh kita melakukan inilah, entry sembarangan. Kita nggak tahu sahamnya saham apa, pokoknya kelihatan lagi ada news, lagi ada berita, atau misalkan ada temen, misalkan atau salah seorang di grup, misalkan cerita saham ABCD, ya udah pokoknya ikut aja entry. Tapi kita nggak punya dasar analisis yang jelas, baik itu teknikal atau fundamental, atau misalkan menggunakan analisa yang lainnya, kita nggak punya alasan. Pokoknya kata si A, kayaknya saham ini bagus, berpotensi seperti ini, gitu. Tapi kita nggak punya dasar analisa sendiri, maka kita boleh berhati-hati dengan keadaan seperti ini. Atau misalkan kita entry-nya ini seringkali FOMO. FOMO ini fear of missing out. Kadang nggak dibeli takut dia terbang, dibeli takut dia turun, pokoknya selalu ada posisi takut ketika kita trading di dalam berinvestasi. Nah, yang baiknya adalah kita mengetahui bahwa ada dua tipe yang bisa kita gunakan ketika breakout entry-nya, atau kita bisa menggunakan entry-nya ketika harganya berada di support. Cuman breakout dan di support ini pun kadang suka bingung sendiri nih. Oh, belinya di intraday, apakah di closing, apakah besok, apa gimana gitu kan? Juga sering dipertanyain gitu. Nah, untuk yang tadi entry sembarangan ini, kita tuh kadang melakukan tadi pembelian nggak ada dasar analisa yang jelas. Ini menjadi salah satu kunci atau entry point yang cukup fatal di dalam kita trading atau investasi. Kenapa? Karena kita nggak punya acuan apa yang kita lakukan. Pokoknya cap cip cup, pokoknya beli aja semua saham. Apalagi kalau misalkan kita belinya nggak cuma satu saham, nih beli aja pokoknya saham A naik beli, saham B naik beli, saham C naik beli. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya portonya jadi supermarket, jadi 100 saham, 200 saham. Ujung-ujungnya juga pusing sendiri. Gimana cara ngaturnya, mana yang udah apa namanya trennya udah nggak bagus, terus harganya tiba-tiba nyangkut di 50, kita juga nggak bisa tahu. Maka penting banget untuk kita punya dasar. Lalu kita juga nggak mengetahui arah tren yang sedang terjadi, apakah trennya ini lagi sideways, gitu ya, lagi nggak bergerak kemana-mana harganya, lalu harganya ini lagi bergerak uptrend, atau sebenarnya harganya ini sedang bergerak turun atau downtrend. Jadi ini pun kita nggak tahu. Maka penting sekali untuk kita mengetahui arah tren yang sedang terjadi, gitu ya. Lalu selanjutnya nggak ada alasan untuk kita melakukan pembelian, tapi ya pokoknya kelihatannya oke, nggak yang gimana-gimana, udah beli aja. Nah ini juga cukup berbahaya gitu ya. Lalu waktu kita beli, kita nggak bikin trading plan, pokoknya beli dulu, nanti harganya naik turun gimana nanti, gitu ya. Jadi mau take profit di mana nggak tahu, mau stop loss di mana nggak tahu. Ini pun berbahaya dan ini cukup sering dilakukan. Jadi pokoknya kelihatan sahamnya naik, beli, gitu ya. Atau misalkan harga sahamnya udah turun, beli, turun terus, beli, turun lagi, beli. Pada akhirnya turun terus, tapi kenapa? Karena tadi kita nggak tahu tren yang sedang terjadi, terus kita juga nggak punya trading plan, nggak ada stop loss ya. Maka ini cukup berbahaya. Lalu waktu kita entry juga kita nggak melihat risk reward ratio-nya, potensi kerugiannya seperti apa, lalu potensi keuntungan yang akan kita dapatkan seperti apa, maka ini pun sangat berbahaya. Jadi hal-hal ini tidak disarankan di dalam kita entry, dalam kita berinvestasi.
Lalu selanjutnya, ini pun cukup sering dilakukan, yaitu tadi entry ketika FOMO, pokoknya sahamnya hijau tebel, udah naik 20%, 30%, kita HK, tanpa kita mengetahui tadi, satu, trading plan-nya seperti apa. Kalau misalkan kita entry-nya udah naiknya 30% nih, kita juga nggak cek secara risk to ratio-nya di mana, support resistance-nya di mana, pokoknya main HK aja pokoknya. VWAP-nya di mana kita pun nggak tahu, pokoknya HK, ujung-ujungnya apa? Yang sering terjadi adalah harganya nyangkut di atas, turun gitu ya. Itu sering kejadian. Atau misalkan kita sahamnya baru jalan, langsung HK gitu ya, tapi tidak terkonfirmasi. Ujung-ujungnya habis beli dia turun dan tidur lama. Ini juga sering kejadian juga. Maka penting untuk mengetahui tadi tren yang sedang terjadi. Atau misalkan sahamnya udah naik nih berhari-hari, itu udah arah satu nggak beli, nyesel. Besoknya deh, besoknya arah lagi, masih nggak berani, takut turun. Besoknya naik lagi, arah lagi. Wah, tahu gitu udah kemarin-kemarin beli. Besoknya arah lagi, tahu gitu dibeli, udahlah beli aja deh. Besoknya naik sih, tapi besok-besoknya yang kejadian apa? Biasanya ARB, 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 ARB gitu. Jadi kalau misalkan dia udah naik berhari-hari auto reject atasnya gitu ya, udah naik 25%, 25%, 25%, ingatlah bahwa yang di bawah gitu ya pasti pengen jualan gitu. Kalau kita baru mau belinya di paling atas, ya yang di paling bawah ya wajar aja kalau mereka jualan, wajar dong karena kan mereka pengen merealisasikan profit mereka. Jadi jangan sampai kita salah entry gitu. Dan apalagi kalau misalkan kita udah belinya di arah, kita nggak punya plan kapan sih keluarnya gitu. Dan saham yang udah naik ratusan persen dari dasarnya gitu, misalkan saham ABCD naik udah dari harga 100 ke 500 atau bahkan sampai 1000 gitu ya, naik rally sampai 1000. Nah di 1000 kita baru tahu nih ada story ABCD gitu ya, story A, story B, story C, perusahaannya mau seperti ini, perusahaannya mau seperti itu, kita baru beli. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Seringnya kita kebagian sisanya turun. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau misalkan sahamnya udah naiknya ratusan persen atau bahkan sampai ribuan persen gitu, sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat ya, 1000%, 2000%. Maka hati-hati, jangan-jangan kita belinya di paling atas. Karena kalau misalkan kita udah belajar cycle market, kita udah belajar lebih dalam, kita tahu bahwa setelah upturn itu pasti akan someday itu pasti akan distribusi. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita belinya di fase ketika fasenya ini sedang distribusi. Jadi boleh berhati-hati. Nah, misalkan contoh nih, entry yang tadi FOMO, arah 1 nggak berani, arah 2 nggak berani, arah 3 mulai nyesel, arah 4 mulai mikir-mikir, arah 5 ya udah deh, coba beli dulu, misalkan let's say 10%, besoknya arah lagi, makin FOMO, belilah di sini 40% dari modal lagi, besoknya naik lagi, beli lagi 50%, di averaging up ke atas, dengan skemanya piramidanya piramida ke atas gitu ya. Nah, ya besok-besok masih profit sih, benar. Tapi kalau misalkan kita nggak sadar bahwa ini udah naiknya sekian ratus persen ya, dari harga 400 sampai let's say harga hampir 2000, ini naiknya udah 5 kali lipat dalam waktu kurang lebih nggak sampai 2 minggu. Maka nggak heran besok-besoknya turunnya dalam. Ini kurang lebih sampai 18 kali ARB gitu. Maka kita harus tahu kalau udah yang rally kencang gitu ya, baiknya sebenarnya wise-nya, bijaknya gitu ya, jangan kita kejar di paling atas gitu, atau lagi belinya komposisi money manajemennya lebih besarnya di atas. Bagusnya ya mau juga 50, misalkan 40, 10 gitu, itu lebih baik, tapi itu pun tetap penuh dengan resiko. Kenapa? Karena kita beli let's say di sini aja ini udah naik 3 kali lipat gitu ya dalam waktu seminggu, kita baru mau kejar gitu. Jangan-jangan kita beli di sini besok-besoknya langsung turun ke ARB gitu. Jadi boleh berhati-hati gitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya misalnya seperti ini, ini sama nih sahamnya hari pertama reject atas, wah dekat resisten nih, nggak berani beli deh. Besoknya reject atas lagi, kita nggak beli karena nutupnya nggak sampai paling atas. Besoknya pas dia naik lagi kencang, kita baru beli. Oke, misalkan kita beli kurang lebih range harganya di sini, misalkan di harga let's say 6 ribuan gitu ya, kurang lebih di harga 6 ribu nih teman-teman. Ya ini naiknya sekali lagi udah naik hampir 3 kali reject atas nih gitu ya, dan sebelumnya ini udah rally cukup lumayan dari harga kurang lebih 1000-an. Jadi kalau kita lihat
ini sideways lama di harga 1000 gitu ya, harga sekarang sudah di 6.000. Secara tren memang betul dia uptrend, tapi ingat bahwa kalau dia naiknya secara signifikan begini gitu ya, biasanya umurnya nggak panjang gitu. Jadi kalau misalkan kita entry di sini, ya kita nggak bisa ngarepin naiknya 100, 200, 300% lagi biasanya. Biasanya ya paling 30-50% dalam waktu singkat itu bisa, tapi untuk lebih dari itu biasanya agak susah. Ada nggak kejadian-kejadian yang bisa sampai 10 kali lipat? Ada, tapi sangat sedikit gitu kemungkinannya. Maka kalau kita entry-nya udah cukup di atas gini, maka sebaiknya ingat money manajemennya diatur, lalu kita harus sangat disiplin. Kenapa? Karena kita belinya di atas, di ketinggian. Gitu. Jangan sampai kita belinya kayak gini di paling pucuk atas, turun, kita denial, enggak nih kayaknya masih uptrend, besoknya turun lagi, masih bagus nih, belum patah tren, beli lagi di sini gitu ya. Wah, muncul candle hijau, beli lagi, besoknya wah murah, beli lagi, tapi pada akhirnya terus turun ke bawah. Gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau misalkan ketemu tipe-tipe saham yang bisa rally kencang seperti ini. Ada bagusnya, kayak misalkan teman-teman juga nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, gimana sih caranya ngakalin supaya kita bisa, let's say misalkan bisa beli saham yang cukup volatile, tapi risk-nya nggak terlalu gede, exit-nya seperti apa, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, buat minggu ini kita bahasnya lebih ke entry dulu. Nah, terus misalkan contoh seperti ini sahamnya udah turun lumayan banyak, terus dia sudah mulai berkonsolidasi, lalu di sini dia udah mulai bikin higher high gitu ya, udah mulai bikin higher high, di sini dia udah bikin higher low. Di sini kalau kita entry ini bagus gitu ya, ketika dia breakout. Tapi kalau misalkan baru let's say di sini gitu ya, baru mau beli, ini udah naik hampir 2 minggu hijau gitu ya, kita baru mau beli gitu. Biasanya yang sering kejadian adalah cuci piring gitu ke bawah. Maka hati-hati gitu ya. Jadi kalau misalkan baru bergerak, biasanya harusnya lebih berani untuk membeli. Jangan kalau dia udah naik, misalkan ini kan dari berapa, 140 sampai ke 500, sudah 3 kali lipat nih 2 minggu, baru berani. Makanya jangan lupa bahwa orang-orang yang ada di sini, mereka buang sampai balik ke sini pun mereka nggak rugi gitu. Masih untung, cuman ya mungkin untungnya berkurang. Tapi kalau kita belinya di sini, harga 500, turun ke 260, 250, kita langsung floating loss-nya itu minus 50% gitu teman-teman. Jadi hati-hati kalau yang FOMO. Jadi ingat, kalau misalkan trading, investasi, pastiin kita punya alasan yang jelas kenapa sih kita beli saham ini gitu ya. Kita udah punya alasannya. Oh, memang secara strukturnya dia uptrend, yes bagus, tapi nggak sampai di sana. Kita harus tahu bahwa entry yang idealnya seperti apa. Jangan-jangan tadi risk reward ratio-nya terlalu berbahaya, nggak oke ke dalam rasio yang aman buat kita trading. Maka jangan dipaksakan, lebih baik ketinggalan kereta gitu ya, lebih baik ketinggalan kereta tapi kita jauh lebih aman dibandingkan kita paksakan kalau udah naik arahnya sampai misalkan 4 kali 5 kali. Kalau misalkan baru sekali arah kita kejar, masih lebih oke dibandingin kalau misalkan kita ngejarnya waktu dia udah 4 kali 5 kali arah gitu. Jadi sekali arah aja bisa besoknya ARB, apalagi kalau udah 4 kali 5 kali arah baru kejar, itu bisa ARB-nya berjilid-jilid gitu ya. Jadi hati-hati. Lalu selanjutnya, nah entry ketika breakout. Nah, entry ketika breakout ini sebenarnya teman-teman bisa membagi sesuai dengan sebenarnya kenyamanannya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman ada yang kerja gitu kan, teman-teman nggak bisa tuh beli ketika harganya di intraday gitu ya. Misalkan harganya di intraday udah nembus resisten, teman-teman nggak bisa memantau. Maka ada baiknya di Mirai Asset ada menu ini automatic order. Teman-teman bisa beli misalkan saham contoh ya, misalkan BBRI, misalkan harga 10.000, harga sekarang intraday-nya 10.100 gitu. Teman-teman bisa pasang di automatic order-nya buy BBRI harga 10.100. Jadi teman-teman bisa dapat di intraday ini gitu ya. Nah, atau misalkan sore hari karena teman-teman sambil kerja, bisa aja. Tadi lihat, ternyata udah breakout, bisa kita beli dengan HK ketika open besok paginya. Gitu ya. Atau misalkan kita beli ketika harganya ini tutup di sore hari, di mana harganya ini bisa berhasil nutup di atas harga breakout-nya. Gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan kita misalkan belinya di intraday, boleh nggak? Ya boleh banget, karena
intraday ini harga yang paling mendekati biasanya gitu ya dengan harga base entry-nya. Tapi kalau misalkan kita tunggu tutup dan confirm, biasanya bisa ketinggalan 5%, 10%, bahkan bisa 20% mungkin dari harga breakout-nya. Jadi masing-masing style ini teman-teman harus ketahui bahwa ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pada akhirnya kita mencari yang paling cocok sama kita. Oke, misalkan ini lebih ke swing semua. Nah, kalau misalkan di scalping atau intraday trading gimana? Maka satu, kita harus kecilin dulu time frame-nya ya. Kita nggak bisa pakai daily, kita kecilin pakai chart misalkan 5 menit. Lalu ternyata dia udah breakout di resisten 5 menitnya. Ya udah, kita langsung entry, nggak usah tungguin nggak usah tungguin harganya tutup, kita nggak usah tungguin besok juga. Pada saat itu kita bisa melakukan entry di intraday gitu. Jadi pendekatannya secara waktu agak berbeda, tapi sebenarnya secara style, mau kita swing, mau kita scalping, sebenarnya itu sama aja, cuman time frame-nya dipercepat gitu. Misalkan kalau kita biasa bikin kue gitu ya, bikin mie gitu, kita ngaduk sendiri tepung terigu, kita kasih telur, kita adon manual gitu pakai tangan, itu kan lama ya. Tapi kalau misalkan kita mau bikin lebih cepat kan kita bisa menggunakan mesin gitu ya. Sama sebenarnya dengan trading, kalau misalkan kita mau scalping ya kita menggunakan time frame yang cocok dengan pergerakan yang volatile-nya, itu misalkan kita pakai chart menitan, jangan pakai weekly atau monthly ya. Jauh banget nanti kepresisiannya gitu, karena kalau di scalping beda 1%-2% aja kerasa banget, apalagi kalau misalkan monthly kita nunggu sebulan 2 bulan baru jadi, itu harganya bisa bedanya 30-40% mungkin dengan entry yang idealnya. Jadi makin kecil time frame, makin presisi, makin kecil, makin presisi ke harga entry-nya. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa entry di intraday ini punya banyak noise, punya banyak gangguan. Nah, itu juga yang perlu akali seperti apa gitu ya ketika kita trading di intraday. Nah, misalkan ini tadi chartnya udah jadi nih, misalkan jam 2, let's say misalkan 4:08. Nah, teman-teman bisa melakukan yang tadi, beli ketika tadi di pre-closing misalkan 250, teman-teman mau HK boleh, atau misalkan sebelum 250, 248, sekarang sebelum closing itu beli boleh, atau misalkan ini memang baru naiknya di 245 ya 245 boleh beli, atau misalkan tadi baru naik 135 ya 135 di daerah-daerah sini itu boleh beli. Di mana tadi kan ini misalkan contoh ya, ini resisten 180 ya, 100 mana nih kursornya, 180 ya, teman-teman bisa entry di daerah sini nih dengan harga misalkan 182, 183 ya nggak apa-apa gitu. Atau misalkan ternyata kelewat besoknya, kalau dia open-nya naik ke atas, lalu dia punya candle-nya higher high, higher low, biasanya harganya lanjut ke atas. Nah, teman-teman juga boleh HK besoknya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan ketika harganya ini terkonfirmasi breakout gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata harganya ini ini uptrend loh, dari uptrend terus dia berkonsolidasi, lalu dia breakout, bagus dong, dia akan naik satu kali tinggi dari ini. Untuk besok-besoknya ya, akan naik satu kali tinggi dari ini. Ini adalah trading plan yang akan kita lakukan. Oke, misalkan kita beli di harga ini, target naiknya adalah kurang lebih segini gitu ya, satu kali tinggi dari sini. Nah, pertanyaan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Nah, ini kita harus menentukan terlebih dahulu waktu kita mau melakukan pembelian. Jangan sampai kita melakukan pembelian tapi kita nggak tahu batas resikonya ada di mana. Nah, kalau misalkan teman-teman yang resikonya kecil, atau misalkan yang let's say kita bilang scalping, biasanya harganya ketika turun gitu ya, di bawah dia punya resisten sebelumnya, di sini kita udah bisa buang. Kenapa? Karena false break gitu ya. Tapi kalau misalkan mau tunggu konfirmasi, dia reverse gitu ya, balik ke bawah, biasanya kita tunggu sampai dia break dari candle yang ada di sini gitu ya, candle yang ada di sini, ini adalah low candle-nya, ini adalah high candle-nya, kita tunggu sampai dia turun baru terkonfirmasi. Cuma problemnya adalah range-nya sanggup nggak? Misalkan kita beli 980, kita cut loss-nya di bawah 900, itu let's say harganya 8% turun ke bawah, sanggup nggak? Kalau misalkan nggak sanggup, biasanya
yang kita lakukan adalah secara resiko, risk reward yang bisa kita tanggung, ya di sini kita bisa lakukan. Nah, problemnya kalau misalkan, ini breakout, kayaknya bisa lanjut nih, besoknya turun, misalkan besoknya turun kayak gini gitu ya. Waduh, ini breakout apa enggak ya? Kemarin breakoutnya bagus nih, volumenya gede, depannya uptrend, kayaknya masih bisa lanjut. Ya udah deh, hold dulu. Nah, ketika kita trading nggak punya trading plan itu kadang menjadi apa ya? Pengambilan keputusannya itu menjadi ragu-ragu waktu kita berada dalam posisi seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita udah dari awal kita punya trading plan, gitu ya, waktu misalkan harganya ini turun dari range harga sini ya kita buang di sini. Kalau misalkan kita nggak buang, gimana efeknya? Bisa aja harganya balik lagi sini, dan kalau udah balik lagi sini, kita beli tadi misalkan let's say 980, turun sampai 760, ini range harganya berapa tuh turunnya? Mungkin 25-30% gitu ya. Kita kalau 20-30% gini mau cut loss tuh biasanya menjadi nggak tega. Kenapa? Karena udah tanggung, udah gede, udah tanggung nih 30%, kita hold aja, ntar juga naik lagi. Tapi problemnya kalau ternyata ini adalah harga teratas dan trennya berubah dari uptrend ke distribusi dan downtrend gitu ya, balik lagi ke bawah, maka itu fatal sekali gitu ya. Misalkan contoh kayak apa ya, ya salah satu saham blue chip lah, itu harga sampai 100.000, kita misalkan beli 100.000 gitu ya, kita nggak ngerti tentang konsep ini gitu, kita beli di paling atas, sekarang mungkin bisa luasnya 70% gitu. Maka teman-teman harus mengerti bahwa trading ini kita butuh trading plan gitu ya, jangan sampai pokoknya bagus lah sahamnya kita hold terus, nggak bisa juga, karena semua ada siklusnya, ada naik turunnya, nggak bisa naik terus panjang waktu, nggak, pasti ada turunnya juga. Jadi teman-teman itu harus tahu bahwa harga ini pasti ada naik turunnya gitu ya. Jangan sampai kita beli di paling atas, jual di paling bawah, nanti sekali salah itu akan berlanjut tuh. Misalkan ya, di sini beli ke sini harus kan langsung jual, nggak berani jual, turun ke bawah sini jebol baru jual nih. Problemnya tadi ini udah loss misalkan let's say 20-25%. Nah, waktu di sini jebol terus dia naik ke atas, kita nggak berani ke cover balik biasanya. Udah naik ke atas lumayan, wah beneran nih apa harganya naik, kita beli di sini. Habis itu yang terjadi apa? Biasanya turun lagi ke bawah. Waktu turun lagi ke bawah, jual lagi. Habis jual, dia naik lagi, sekali kena salah gitu ya. Sekali trading kita error dan gede gitu errornya. Biasanya akan impact-nya ke trading-trading selanjutnya juga error biasanya. Jadi penting banget untuk disiplin dari trading, yang paling pertamanya untuk disiplin. Kalau enggak biasanya ke bawah-bawah tuh ke trading-trading selanjutnya gitu teman-teman ya. Nah terus misalkan ini juga sama, entry ketika breakoutnya sih good gitu ya, kalau harganya ini naik ke atasnya good, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa tren yang sedang berlangsung apa. Kalau yang tadi kita tahu ini depannya uptrend loh, uptrend, lalu di sini sideways, lalu di sini breakout gitu ya. Itu aja udah uptrend, sideways, breakout, harusnya kan naik lagi ke atas. Secara tren kan harusnya seperti itu. Itu aja masih bisa false break gitu ya, apalagi kalau misalkan kita belinya ketika harga sahamnya ini turun gitu ya, ini kan masih turun, kita beli waktu dia breakout. Seringnya apa, kalau misalkan harga sahamnya lagi downtrend, kita belinya breakout, biasanya sering banget kejadiannya adalah false break. Nah kalau kejadiannya false break, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita harus langsung buang. Kalau kita nggak buang gimana? Kita mau tunggu, ini kan polanya bagus nih, ada double bottom, ya balik lagi sama trading plan-nya. Kalau kita emang belinya pengennya buy on breakout, ada baiknya ketika gagal di sini kita langsung buang. Kalau misalkan kita nggak buang, yang terpahit seperti apa? Yang terpahit ya bisa aja harganya seperti ini. Habis kita beli, harganya turun. Nah, kita nggak berani buang. Naik lagi di sini, breakout, kita beli lagi, tambah di sini. Selanjutnya apa? Pas turun kita nggak berani, nanti juga naik lagi ke atas. Tapi yang kejadian adalah waktu dia tembus dari support di sini, kita nggak berani buang, beli di sini harga cukup tinggi, baru mau buang di sini nggak berani karena udah lumayan dalam. Apalagi kalau harganya udah turun kayak gini nih, lebih dari setengah turunnya, 50% lebih, makin nggak berani buang.
gitu. Jadi sebisa mungkin cut loss atau stop loss-nya itu di resiko maksimum yang bisa kita tanggung. Semaksimumnya berapa? Jangan lebih dari 10%. Kenapa? Karena kalau kita udah belajar tentang drawdown gitu ya, kalau kita ruginya 10%, kita paling cuma bisa kejar 11%, hampir equal lah, hampir mendekati 1:1 itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia udah turunnya 20%, kita harus kejar BEP-nya 25%. Kalau dia ruginya 50%, kita harus kejar 100%. Itu makin susah. Apalagi kalau dia ruginya sampai 90%, kita harus kejar berapa persen tuh? 1000% kali ya. Itu susah banget, teman-teman. Gitu. Jadi sebisa mungkin risk-nya jangan pernah sampai lebih ruginya gitu ya, jangan pernah sampai rugi lebih dari 10%. Gitu. Kadang kita pengennya sih risknya kecil-kecil, 2%, 3%, udah cut loss gitu ya, udah stop loss ya itu bagus. Tapi kadang ada momen ketika misalkan kita emang nggak bisa buang. Misalkan contoh yang baru-baru, misalkan kemarin-kemarin ada saham langsung buka langsung ARB gitu. Besoknya ARB lagi ya apa mau dikata gitu. Bukannya kita kadang nggak mau buang 2%, 3% rugi atau 10% kita nggak mau buang, bukannya nggak mau buang tapi nggak bisa buang. Nah itu hal lain. Tapi pada akhirnya tetap harus disiplin. Kalau enggak, rugi yang tadi makin gede, maka makin susah untuk kita cover balik, gitu ya. Nah, terus selanjutnya entry ketika di support ini juga penting. Tadi kita udah belajar entry ketika breakout, gitu ya. Lalu selanjutnya kita menggunakan entry ketika di support. Nah, entry ketika di support ini juga kita harus mengetahui tren yang sedang terjadi, apa di uptrend atau dia downtrend, karena secara probabilitasnya beda. Ketika dia uptrend, untuk kembali naik ketika dia di support itu lebih besar. Tapi ketika dia sedang downtrend, kita beli di support, secara probabilitas untuk dia turun itu sangat besar. Gitu. Jadi boleh berhati-hati kalau misalkan belinya di support. Memang harganya di support udah murah, tapi trennya belum confirm dia balik. Maka ketika dia jebol, kita harus sangat disiplin. Kalau enggak, apa yang terjadi? Itu bisa disikat turunnya jauh. Kenapa? Karena ya masih deras tekanan buangnya. Gitu ya. Jadi itu penting banget. Nah, maka entry di support ini kita sama bisa membagi ke dalam 3 skenario. Yang pertama, ketika harganya tutup dan berada di support, kita bisa melakukan pembelian, gitu ya, kurang lebih di tadi 2.50 sampai jam 3 atau jam 3 lebih 1 sampai 3 lebih 15. Lalu selanjutnya entry ketika harga intraday-nya ini turun mendekati support, ini bisa menggunakan automatic order di Mirai Sekuritas, atau kita bisa beli misalkan kalau yang tradingnya langsung gitu ya, kita pasang aja, atau misalnya kita pakai GTC deh, tiap hari kita pakai GTC dekat-dekat support kan, kalau intraday kita pasangin GTC, itu tiap hari dia akan pasang di harga tersebut yang dekat-dekat kita mau beli. Kalau memang harga yang turun menyentuh harga tersebut, pasti orderan kita terbeli, itu pun boleh dilakukan, gitu ya. Atau menunggu ketika di intraday mulai belok nih, kita dari daily udah dapet range harganya, kita turunin misalkan ke 5 menit, kita lihat oh harganya udah mulai belok nih di 5 menit, mau melakukan pembelian di area support, boleh aja, karena secara risk ratio ini jadinya menarik, gitu ya. Nah, misalnya contoh tadi, kita harus tahu tren yang sedang terjadi di sini apa nih trennya, gitu ya. Tren ini harus tahu bahwa pergerakan harganya seperti apa. Oh, ini depannya tadi naik, di sini adalah high, di sini dia turun, di sini adalah low, di sini dia bikin higher high, higher low, higher high, di sini ya masih low-nya masih sama, gitu ya. Nah, maka di sini dengan dia punya 2 kali support yang ada di sini, gitu ya, kita beli dekat sini, ini termasuk low risk, gitu ya, dengan potensi tadi resisten tertingginya, let's say ini harganya 3710 ya, harga sekarang ini 2770, supportnya ini 2660 gitu. Jadi ya kita punya resiko ya kurang lebih segini, tapi kita punya rewardnya segede gini ya. Dengan tadi kita mengetahui arah trennya ini uptrend gitu ya, kita beli di support ini secara probabilitas itu lebih banyak mantulnya atau lebih banyak berhasil. Maka ketika kita beli di sini, kita bisa tahu bahwa oh secara risk reward ratio-nya seperti apa. Oh risk-nya ini kurang lebih 4% ke bawah gitu ya, 4%. Reward-nya ini kalau dia naik ke atas gitu ya, ini kurang lebih 33,94%. Secara risk reward ratio 1:8,5. Maka ini sangat menarik kalau misalkan teman-teman nemuin
eh, skenario seperti ini, 1:2 ke atas, 1:3, atau bahkan bisa 1:10, itu sangat menarik untuk kita coba, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau misalkan harganya ternyata memang sesuai skenario-nya kita kan udah bikin nih trading plan-nya, oke, kita entry di sini, stop loss-nya di sini, targetnya di sini, ya udah. Ketika harganya ini naik dan ketemu dengan targetnya kita, ya udah kita jual. Gitu, apalagi dia udah naik kena target dan ada rejection turun ke bawah, ya udah, karena plan awal kita beli di sini jual di sini, ya udah jangan terlalu serakah istilahnya ya, keluar dari trading plan, pengen nanti naik lagi nggak taunya kadang-kadang dia balik lagi ke bawah sini, ya kalau gitu dijual. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka penting banget kita untuk mempunyai trading plan yang tadi kita udah bikin di depan, tinggal dilakukan gitu ya. Nah, ini terjadi, dia bisa peluang tadi upset, ini uptrend gitu ya, karena tadi sekali lagi dia sedang uptrend. Nah, tapi jangan coba main-main di saham yang sedang downtrend nih teman-teman. Misalkan ini sahamnya lagi downtrend nih, gitu ya. Beli di support seperti ini low risk nggak? Low risk, gitu ya. Turunnya paling cuma ya 2%, 3%. Rewardnya bisa naik sampai sini, ya lumayan lah ya. 660 ke 760, berapa persen tuh, 15%, turun 3%, ya kurang lebih 1:15 lah ya, 53, ya 1:15 lah kurang lebih, itu menarik banget. Tapi ingat bahwa tren yang sedang berlangsung ini adalah downtrend, maka kemungkinan besar ini akan ditembus apa naik, maka dia akan turun. Maka boleh hati-hati kalau misalkan kita belinya lagi di support, yang maybe someday akan belok, akan naik gitu ya. Tapi kita harus sangat disiplin kalau misalkan kita beli di support dan harganya ini tembus, maka kita harus buang gitu ya. Besoknya tembus di sini, ya udah kita buang, jangan kebanyakan mikir, aduh kalau gitu buangnya kemarin, aduh harusnya buangnya tadi nih, sekarang udah ARB. Maka penting banget tadi punya trading plan. Tadi kita harus tahu dulu tadi apa trennya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan tadi trennya downtrend, beli di support, harus berhati-hati. Kenapa? Karena secara probabilitas banyaknya ditembus gitu. Maka kalau kita nggak jual ya, misalnya kita beli 680, di 660, 650 kita nggak buang, sekarang misalkan let's harganya berapa? 440 misalkan, ya kita udah langsung floating loss, nggak sampai 2 minggu langsung floating loss lagi 30%. Maka untuk kejar balik tadi 30% itu akan sangat sulit. Maka sebelum tadi ruginya lebih dari 10%, ada baiknya langsung keluar dari posisi. Jangan sampai kita nyangkut gitu ya. Nah, contoh saham lain misalnya seperti ini nih, udah naik banyak, terus dia udah berkonsolidasi, yes, konsolidasi ini bagus gitu ya, bagus. Tapi sekali lagi kalau dia turun ke bawah, kita harus buang. Kenapa? Karena tadi datangnya ini dari mana? Datangnya dari atas. Dia di sini lagi bikin flat base gitu ya. Maka kalau dia naik ke atas, dia break out dari atas ini, ya dia confirm akan uptrend. Tapi problemnya karena tadi dia datangnya dari atas, maka flat base ini secara probabilitas lebih banyak ke bawah gitu ya. Maka hati-hati kalau ternyata harganya ini turun ke sini gitu ya. Maka kita harus disiplin. Di sini kita langsung keluar. Kalau nggak keluar, kita misalkan saya modal 500, dalam waktu mungkin 2 minggu harganya udah sekitar 250, minusnya 50% dalam 2 minggu. Gimana kita cover baliknya ke atas? Untuk cari, let's say misalkan awal-awal mungkin cari 30-40% aja misalkan susah, apalagi cari 100% dengan kita udah rugi 50%, dengan psikologi kita yang terganggu, biasanya untuk mencari profit 100% ini sangat-sangat susah. Gitu ya. Maka dari awal biasakan untuk disiplin dengan trading plan-nya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Satu, cek cycle yang sedang terjadi. Cycle-nya ada di mana? Apakah di akumulasi, lalu apakah dia di uptrend, apakah dia di distribusi, apakah dia lagi downtrend. Itu penting banget. Kalau dia lagi downtrend, bisa mantul nggak? Bisa, tapi upset nggak banyak. Jadi sebisa mungkin kita fokus di saham yang tren yang sedang terjadinya sedang uptrend. Itu kenapa? Karena lebih gampang, gitu ya. Lalu buat trading plan yang sesuai dengan psikologinya kita. Kalau kita memang mau nge-swing, ya kita tahu risk-nya biasanya agak besar. Nah, kalau kita scalping, ya mungkin nggak terlalu gede. Misalkan, let's say, risk-nya 1-2%, reward-nya misalkan bisa 3-5%, atau bahkan ya mungkin ya 10%, tapi ya mungkin ya sahamnya cukup volatile lah ya, kalau bisa sampai 10% per hari gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, kalau udah nggak sesuai ya kita harus
harus keluar. Dan jangan lupa gunakan money management. Jangan tiap kali beli, apalagi misalkan awal-awal kita belum disiplin, kita belum dapat feel-nya, tiap kali trading langsung all in, all in, all in, all in. Biasanya banyaknya rugi. Kenapa? Karena biasanya lagi FOMO. Apalagi dengan market sekarang bukan market bullish gitu ya, IHSG-nya kan lagi nggak bullish juga. Maka money management ini menjadi salah satu kunci yang cukup penting untuk kita bisa menjaga kalau kita rugi nggak kegedean, kalau kita untung bisa cukup besar, gitu ya. Dan disiplin. Gitu. Kurang lebih itu aja sih dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Marta. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Nah ini saya udah langsung tadi udah pengen buka chartnya, penasaran sebenarnya saham-saham apa aja sih tadi yang dicontohin. Tadi sambil nebak-nebak ini kira-kira apa ya. Pak Yudi terima kasih untuk penjelasannya, ini sangat-sangat menarik. Siap, sama-sama. Dan ini cukup banyak Pak Yudi pertanyaannya, sahabat Mirasat. Saya akan menanyakan dahulu yang terkait dengan materi ya. Jadi yang boleh. Saat ini terkait dengan entry dulu ya, sahabat Mirasat. Mungkin ada yang nanya juga tentang apa indikator itu mungkin nanti kita akan bahas berikutnya ya Pak Yudi. Ya. Oke, baik. Pak Yudi, kalau misalnya menurut Pak Yudi dari tadi dari 4 entry, cara entry itu yang punya potensi keuntungan yang paling baik itu yang mana Pak Yudi? Yang ketiga sama keempat. Jadi kalau misalkan dia tadi pertama kita kan harus cek dulu trennya. Kalau misalkan dia lagi uptrend, yang ketiga itu pasti tercepat cari profit. Kalau dia lagi uptrend, yang ketiga itu pasti tercepat beli breakout. Tapi kalau misalkan dia lagi uptrend, kita beli di support, itu low risk. Bisa dapetin gain yang lebih besar, tapi biasa lebih lama. Oke, baik. Berarti dari sisi breakout itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih ya dari sisi waktunya ya Pak, lebih cepat waktunya ya. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Kalau support mungkin akan lebih butuh waktu lagi ya. Betul. Oke. Kalau dari sisi resiko juga sebenarnya entry di breakout itu lebih kecil resikonya atau lebih kecil yang entry di support? Secara resiko sebenarnya beli ketika dia breakout itu lebih beresiko. Kenapa? Karena kan yang orang-orang yang udah beli di support, kalau mereka jualan, mereka udah profit. Sedangkan kita yang baru beli lebih beresiko. Maka yang beli di support pasti lebih minim resikonya. Maka yang breakout ya pasti lebih beresiko dong. Gitu. Oke, iya. Tapi dengan catatan bahwa kita harus disiplin untuk pasang stop loss-nya ya, Pak Yudi. Maka kalau misalkan tadi kita beli breakout, ya turun melebihi batas dari tadi kita, misalnya resistannya 900 ya turun 880, 870 kita udah harus keluar. Jangan sampai disangkut, maksudnya membiarkan diri kita nyangkut gitu di atas. Baik. Gitu. Baik, tadi Pak Yudi sudah menyampaikan bahwa mungkin kalau sahabat Mirasat bingung gitu ya mau nentuin stop loss-nya di berapa, pokoknya 10% itu udah paling maksimal gitu ya Pak Yudi? Paling maksimum, sebisa mungkin jangan lebih. Kalau misalkan sekarang, misalkan beli, tadi misalkan sahamnya udah plus 15 gitu ya, udah turun lebih dari 10, ada baiknya sih ya jangan dipaksain untuk kita hold, apalagi nanti kalau dia turun dari plus 15 sampai minus 7 sekali ARB itu bisa ARB berkali-kali. Oh itu jadi panjang tuh ruginya, dari plus 15 minus 7 tambah ARB 3 kali min 7 jadi berapa tuh? Hampir 35% lebih gitu. Iya. Maka hati-hati gitu. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya yang tadi kan kita belum sempat bahas volume ya Pak Yudi. Kalau misalnya dari yang tadi Pak Yudi sampaikan gitu ya, kalau misalnya uptrend kemudian disertai dengan analisa volume, nah itu probabilitasnya akan semakin besar ya untuk analisa kita menjadi lebih valid gitu. Iya, jadi kalau fast action volume ini akan sangat terbantukan dengan kalau kita bisa melihat volume yang terjadi di market gitu ya. Jadi kalau ketika sahamnya naiknya makin kencang, ya volumenya harus makin kencang. Ibaratnya ya harganya mau didorong naik tinggi, butuh upaya yang cukup besar untuk mendorong harganya juga naik. Jadi kalau misalkan harganya naik tinggi tapi nggak ada volume, biasanya sebentar turun. Tapi kalau misalkan dia naiknya dengan volume yang sangat tinggi, biasanya dia akan jauh lebih bertahan untuk naik terus. Gitu. Oke, baik. Jadi sahabat Mirasat bisa mengkombinasikan, akan lebih baik nanti dikombinasikan dengan volume begitu ya? Betul. Ya. Nah, Pak Yudi, menarik tadi kalau kita ngomongnya tentang false break, karena
nggak ada yang tahu gitu ya, ini beneran break atau false break. Nah, kalau dari Pak Yudi sendiri ya, perjalanan trading-nya Pak Yudi, gimana sih cara meminimalisir kita, untuk, potensi dari false break ini? Atau emang itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa kendalikan? Kalau menurut aku itu sebenarnya hal yang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Ya trading plan-nya dijalanin. Kalau emang dia ternyata failed, ya langsung keluar. Kita bereaksi dengan market yang terjadi. Jadi jangan kita yang bikin skenario marketnya harus gini gini gini, nggak bisa. Kita tuh istilahnya cuman nyemplung ikutan aja crowd dari market gitu. Kita bukan yang bisa menggerakkan seluruh market, nggak bisa. Jadi mendingan break sama trading plan aja. Pokoknya disiplin. Kalau dia false, ya udah kita buang. Jangan sampai kita udah belinya di pucuk, turun false kita nggak berani buang, jadinya beneran nyangkut di paling pucuk nanti. Udah gitu turun 30-40% kita juga nggak berani buang, jadinya ya udahlah. Jadi investor pada akhirnya ya nggak tahu kapan baliknya gitu masalahnya. Iya, jadi itu ya tadi sahabat Mira Asset, jadi diperhatikan benar-benar, jadi udah ditentuin, dari awal, trading plan-nya, tapi jangan lupa juga dilaksanakan ya, jangan cuma dibikin tapi nggak dilaksanain ya. Benar, itu sering loh, sering loh, udah bikin bagus-bagus, gini, udah waktu trading dari cerita, trading plan-nya nggak dipakai. Psikologinya yang main, harapannya yang main gitu ya. Benar. Jadi paling gampang, yang paling ini, kalau misalnya emang kita nggak tega untuk cut loss, lebih baik di awal pasang automatic order aja semuanya ya. Itu udah paling benar, pasang automatic untuk disiplin. Iya gitu, jadi anggapnya kita kayak mesin gitu ya sahabat Miras, jadi nggak usah dipikir-pikirin lagi itu semuanya. Oke, Pak Yudi, kita ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, oke. Pak Yudi, ini ada yang nanya, entry-nya tadi. Kalau misalnya yang tadi Pak Yudi sampaikan entry di breakout atau entry di support, itu kalau biasanya dari Pak Yudi entry-nya, dibagi berapa kali, untuk money management-nya seperti apa? Sebenarnya bisa, kalau misalkan kayak intraday gitu atau misalkan swing, bisa 3-4 kali entry gitu ya. Sebenarnya balik lagi tergantung size-nya kita, berapa besar yang kita mau masukin ke saham yang kita incar. Kalau misalkan likuiditasnya nggak ada masalah dengan size kita, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan likuiditasnya bermasalah dengan size yang mau kita masukin gitu, biasanya nyicilnya bisa lebih panjang. Apalagi kalau misalkan portofolio buat yang contoh misalkan buat invest gitu, terus sahamnya misalkan yang nggak terlalu liquid itu mungkin bisa lebih dari 4 kali, mungkin bisa lebih dari 10 kali. Kenapa? Karena kalau kita langsung beli, harganya pasti naik tinggi. Maka mau nggak mau ya kita nyicil dikit-dikit. Jadi pada akhirnya balik lagi, kalau misalkan sahamnya atau size-nya gitu juga enggak, misalkan size-nya 50 juta, transaksi hariannya misalkan 5 miliar, ya itu masih bisa dibagi 4. Maksudnya tujuannya dibagi 4 itu apa? Supaya kita bisa mendapatkan harga yang cukup baik, best price-nya di mana gitu. Bukan masalah hanya size-nya cocok apa enggak gitu, fit atau enggak gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya memungkinkan untuk di satu harga, misalnya memang volumenya nggak misalnya lot yang kita beli nggak gitu banyak gitu ya, berarti itu satu harga aja nggak masalah ya sebenarnya? Sebenarnya nggak masalah, cuman kita harus tahu bahwa dengan kita entry-nya hanya satu harga, maka tingkat presisi kita tuh harus lebih tinggi dibandingkan kita entry 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita masih ada peluru cadangan untuk mendapatkan best price yang lain dari portofolionya kita. Tapi kalau misalkan kita bermainnya selalu single entry, maka teman-teman harus sangat presisi ketika entry dan harus sangat disiplin untuk cut loss-nya. Kalau enggak, nanti belinya ketika FOMO, buangnya di titik orang entry baru. Kenapa? Karena titik exit itu titik entry-nya orang. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk pemula, Pak Yudi mungkin bisa dibagi, berarti pada saat pembuatan trading plan, itu titik entry-nya juga mungkin lebih baik di range gitu ya, dan kita ada target harga. Betul, dari range harga. Misalkan let's say ini kan misalkan breakout-nya tadi 1.000, berarti kan kita beli misalkan dari 1.000, 1.005, 1.010. Masalahnya kalau misalkan harganya ketika dia breakout langsung 1.050, ya kalau kita menungguin 1.005 belum tentu dapat lagi nih.
mau nggak mau ya udah misalkan kita cicil dulu 1.050 kita beli dulu sedikit. Tapi kalau misalkan kalau harganya sahamnya rally terus ya udah kita nggak usah kejar naik ke atas. Kalau dia turun kita beli lagi. Kalau dia naik harganya naik terus ke atas ya udah kita nggak usah kejar. Apalagi kalau misalkan yang scalping yang time frame-nya pendek. Kalau kita kejar ke atas biasanya yang tadi modalnya dan di bawah udah cuan, waktu kita average up ke atas biasanya dia turun jadi nggak jadi cuan. Biasanya Baik. seperti itu gitu. Oke, baik Pak Yudi. Nah, Pak Yudi kalau ngomongin tadi berarti mungkin kalau scalping memang satu harga biasanya ya, karena kan memang speed-nya juga yang dikejar gitu ya. Kalau swing mungkin di beberapa harga. Nah, saya jadi ingat kalau misalnya nih ada mungkin sahabat Miraset di sini yang preferensinya adalah untuk investasi untuk jangka panjang gitu ya. Berarti kalau untuk jangka panjang itu kita kan tetap bisa pakai analisa teknikal juga untuk jangka panjang, untuk investasi gitu ya. Nah, itu berarti memang kita juga akan pakai seperti itu ya, harganya juga di beberapa harga dan juga mungkin pembeliannya nggak dalam waktu 1 hari gitu ya Pak Yudi? Betul. Jadi kalau misalkan aku dulu sharing gitu ya sama teman aku, kalau misalkan kita investasi ada baiknya dollar cost averaging. Tapi di dalam pengalaman aku, dollar cost averaging ini juga kurang baik. Ada baiknya adalah kita ngumpulin uangnya, kita tunggu sampai harganya masuk ke best price kita baru kita beli. Gitu. Jadi kita udah dapat nih misalkan harganya bermainnya 800 sampai 1000 harganya udah dekat-dekat 800, 8,5 kita baru beli. Jangan harganya di 900 kalau kita ada uang kita beli, harganya 9,5 kita beli tiap bulan. Menurut aku itu juga kurang tepat. Kita tunggu ketika harganya turun karena kita tujuannya long term. Jadi mendingan bulan ini bulan depan kita nggak beli, lebih baik kita tunggu 3-4 bulan ke depan baru kita beli ketika harganya sesuai. Itu lebih efisien menurut aku dibandingkan dollar cost averaging. Oke, berarti di awal tetap kita punya plan, tapi trading plan, investment plan-nya itu tetap ada ya, dan kita udah set harganya yang memang cukup menarik. Berarti kayak gitu mungkin di level support gitu ya Pak Yudi? Banyaknya di level support. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ke beberapa pertanyaan terakhir ya, sahabat Miraset. Sebentar. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaannya udah lebih banyak tentang cara exit. Nah, kalau untuk exit sendiri, Pak Yudi nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya atau minggu depan ya? Oke, baik. Nah, mungkin saya akan masuk ke beberapa pertanyaan yang di luar yang tadi ya, Pak Yudi. Jadi, nah ini bid offer. Nah, kemarin kan ini di kelasnya Beli Yoga sempat bid offer. Kalau seperti ini, Pak Yudi, tadi kan kita secara runut itu kita udah lihat tren, kita udah bikin trading plan, kemudian kita lihat risk reward-nya gitu. Bid offer-nya tuh kita lakukan analisanya kapan? Atau sebenarnya itu kita bisa skip aja, gimana? Kalau kita makin panjang time frame, kalau buat aku bid offer-nya nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalkan kita ke scalping, itu cukup bermasalah bid offer tuh. Jadi kalau kita scalping, satu tadi kita udah tahu support resistance seperti apa, lalu kita lihat bid offer-nya seperti apa. Kenapa? Karena di bid offer ini juga ada pembentukan support dan resistance juga. Gitu ya. Biasanya bid yang paling tebal bisa dijadiin support, offer yang paling tebal juga itu bisa jadiin resistor. Nah, selanjutnya kita harus mencari harga average dari market. Istilahnya kita jual mangga pasaran harga 10.000, maka sebisa mungkin kita beli itu 10.000 or below. Kalau kita belinya 11.000, 12.000, sekali lagi kita bisa beli. Tapi problemnya ada nggak yang mau beli lebih mahal dari kita 12.500, 13.000. Kalau nggak ada yang mau lebih mahal ya udah kita pasti rugi lagi. Maka kalau scalping, meskipun harganya biasanya nge-spike, ada baiknya tunggu harganya turun dulu sampai dia udah konsol baru kita beli. Kalau nggak biasanya nyangkut nanti di paling atas. Baik, Pak Yudi. Dan Pak Yudi, kayaknya kita masih punya waktu sebentar ya, Pak Yudi, 5 menit lagi. Karena pertanyaannya tadi saya lihat udah nggak terlalu banyak. Jadi sahabat Miraset, mungkin kita bisa langsung praktek ya. Mungkin sahabat Miraset penasaran nih, mungkin ada saham yang diincar dan penasaran kira-kira untuk saham yang ini entry-nya di berapa. Jadi kita mau buka kolom chat-nya, sahabat Miraset silakan masukkan saham yang sahabat Miraset mau tahu gitu ya. Nanti Pak Yudi bisa bantu analisa untuk saham-saham berikut kira-kira
baiknya tuh di caranya tuh seperti apa sih untuk entry di saham tersebut ya. Jadi masukin silakan Pak Yudi, nanti kita pilih 3 saham ya Pak Yudi dari sini. Rame langsung. Ya, Iya, boleh. sambil nunggu. Karena penasaran tadi belum ada kode-kode saham dari tadi. Jadi penasaran pengen ini udah banyak nih ya. Saya ambil satu dulu yang paling atas ya, sahabat Miraset, nanti sebelumnya yang paling atas ini ada saham BDMN, Pak Yudi. Oke, ini aku share screen atau nggak usah? Boleh silakan share screen. Lagi ya. Iya. Oke, BDMN ya. Nah, BDMN ini udah berapa hari nih? Ini chart, sorry, update nggak nih? Oh, belum update. Nah, ntar, sorry. Kenapa? Bener, ini tahun berapa ya? Kok? Sebentar. 22 November, oh nggak update ya? Ini BDMN memang hari ini 3070 ya, bener ya? Oke, sebentar Pak Yudi. Takutnya aku salah nih. Bener ya? Soalnya kadang aku suka maju mundurin tanggal di sini, jadi takutnya salah. BDMN hari ini di 3070 minus 6%. Oke. Nah, kalau BDMN sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya, satu, kita tadi cari dulu tren yang sedang terjadi sama saham BDMN gitu ya. Dia kan udah sempat turun banyak gitu ya, dari 10.000 turun sampai 1.600, kemudian range sideways-nya sampai 3.540-an. Maka sebenarnya untuk BDMN ini kita lihat secara view besarnya dulu, ini dia sedang bergerak dalam fase consolidation gitu ya, dari range harga tadi 1.630 sampai 3.540-an, nah gitu ya. Nah, di minggu lalu gitu ya, kita bisa lihat bahwa memang harganya ini bergerak uptrend gitu ya, minornya ini bergerak uptrend gitu ya. Jadi waktu dia sudah break dari level minor resisten di sini 2.830 di sini nih, aku kasih panah ya di sini gitu ya. Ini kita udah bisa melakukan area pembelian gitu ya, dengan target ya kita bisa menggunakan area resistance ini nih di sekitar area 3.500 gitu ya. Kenapa? Karena dia sedang memulai uptrend. Nah, di area sini sekarang dia udah bikin yang namanya higher high. Nah, tinggal pertanyaannya kapan dia bikin higher low. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tunggu confirm, maka teman-teman tunggu dia ada candle reversal. Tunggu dia ada bullish harami, tunggu dia ada bullish engulfing, supaya teman-teman yakin bahwa dia mau belok ke atas. Tapi problemnya adalah teman-teman pasti punya spread dengan resiko yang lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya tadi teman-teman mau menggunakan, aku mau menggunakan beli pakai itu aja yang support, boleh aja. Di mana kita bisa melihat bahwa di sini kita ada melihat bahwa ada support yang terbentuk nih dari pergerakan yang historical data yang lalu. Di range harga 30-50 resistennya, maka kita bisa melakukan pembelian di harga, ini disclaimer ya teman-teman ya, buat edukasi teman-teman, ntar sesuaikan sama risk profile teman-teman, tapi kita bisa melihat bahwa resisten 350 ini bisa menjadi support baru di level 30-50. Gitu. Ini bisa melakukan buy on support meskipun belum terjadi reversal. Tapi kalau mau confirm dia ada reversal, biasanya dia harus break dari high yang di sini kalau misalkan dia membentuk bullish harami gitu. Tapi kalau dia membentuk bullishnya engulfing, maka dia harus breaknya dari candle yang ini. Ini baru confirm dia akan balik ke level atas, biasanya ke 3.850, biasanya seperti itu. Gitu. Jadi untuk level segini 30-50 itu risknya rendah dengan batas stop loss kurang lebih di level 3.000-an. Ini udah kita bisa menggunakan batas stop loss ya teman-teman. Jadi kita beli 30-50, stop lossnya di level 3.000. Kok dekat banget? Karena memang kebenaran supportnya memang dekat dari harga sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, baik Pak Yudi, sahabat Miraset boleh dimasukkan lagi. Nanti kita udah dapat 2 nih, silakan masukin 1 lagi. Ini ada yang penasaran. Sahabat Miraset, saham yang kedua tadi masuk di 806 Pak Yudi itu Bosco, ya. Pak Yudi.
Oh, hari ini naik tinggi tuh. Tahu aja nih sahabat Mirasa. Oke, ini Gosco ini kita lihat dulu secara tren besarnya. Kemarin udah uptrend, di sini dia udah distribusi, dia downtrend. Ada kemungkinan di sini dia sekarang sedang bergerak dalam fase akumulasi minor lagi untuk memulai fase uptrend, gitu ya. Ini secara cycle tadi kan aku udah sempat share tuh cycle-nya seperti apa, lalu kita berbicara tentang tren. Nah, untuk tren, maka tren yang sedang terjadi di Gosco ini hari ini sudah confirm dia bikin higher high, maka dia akan bergerak dalam fase uptrend ke depan selama dia bisa bertahan di atas level 130. Nah, untuk posisi sekarang, kalau misalkan teman-teman mau masuk di level sekarang 132, ya boleh-boleh aja, karena dia kan udah break dari resisten yang di sini, maka teman-teman gunakan level stop loss-nya, let's say 127 ini menjadi level batas stop loss. Gitu. Jadi 2% dari teman-teman entry 130 atau 32, 127 jadi batas level stop loss. Kenapa? Kalau ternyata harga dari Gosco ini kembali turun, melebihi 127, biasanya dia akan balik sampai ke support sebelumnya. Gitu ya. Dia akan bermain di range consolidation bawah. Yang tadi aku sempat share tuh yang false break di atas, dia turun sampai ke support sebelumnya tuh. Tadi aku udah sempat share PPT-nya. Biasanya kecenderungannya bergeraknya memang seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu kalau belinya di breakout gagal, teman-teman buang. Kalau nggak buang, diseret sampai support dan ditoel tembus dikit, biasanya teman-teman buang, habis buang ditarik ke atas biasanya. Jadi jangan sampai telat keluar gitu ya. Jadi buat sekarang entry 132, 130 oke banget dengan resisten sebelumnya di 130 yang akan jadi support baru. Batas stop loss-nya 127, targetnya kemana? Targetnya kita bisa gunakan ini satu kali tinggi, berarti kurang lebih ada di level 154 untuk target dari Gosco kebenaran. 154 ini kayaknya resisten sebelumnya itu di sini. Gitu ya, 153 atau 54 ya, kurang lebih beda poin oke lah. Gitu. Jadi untuk target sendiri selama Gosco bertahan di atas level 130, targetnya ini ke 154. Gitu. Baik, Pak Yudi. Nah, udah dapat kan trading plan-nya sahabat Mirasat sekalian tuh tadi. Satu lagi Pak Yudi, sahamnya yang tadi masuk jam 8:10 itu saham GDST. Sahabat Mirasat ini ya, jadi saham tiga-tiga saya nggak punya, jadi tidak ada benturan kepentingan di sini. Jadi ST ini kalau misalkan kita lihat, ini kan dia udah consolidation lama ya teman-teman, dari cukup panjang, November sampai ke Juli ini dia bergerak consolidation. Nah, di bulan Agustus ini dia baru mulai bergerak uptrend nih teman-teman. Dia udah bergerak kurang lebih consolidation di sini, lalu dia bergerak consolidation lagi ada di level di sini gitu ya sebelumnya. Dan di sini dia juga udah berhasil breakout ngelebihin dari level resisten sebelumnya di sini juga gitu ya. Udah sempat breakout. Ini dia udah bikin higher high lagi. Tinggal pertanyaannya adalah sampai level mana dia bikin higher low-nya yang akan terbentuk untuk dia kembali melanjutkan fase uptrend-nya lagi. Nah, kalau misalkan kita udah dapat nih ceritanya, story-nya, tinggal kita cari level support-nya, pertanyaannya atau level entry-nya ada di mana. Maka yang terdekat yang bisa kita gunakan dari pergerakan harganya, kita bisa melihat bahwa di sini ada candle doji gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan juga nih level ini. Kalau kita tarik lebih panjang, ini kurang lebih juga daerah-daerah resisten sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan level 218, 220, 222 ini sebagai level entry dengan batas resiko ini 212. Kita menggunakan batas resiko kalau misalkan ditembus dari sini, dia bisa banget untuk kembali balik ke dasar sebelumnya di level 170 dari 212 ke 170 kelenger juga nih kalau turunnya ke sini. Maka kalau kita entry-nya di sini, tadi batas resikonya 212, kalau dia turun ya kita cut dulu, kalau mau re-entry balik kita tunggu di bawah 170, 180. Jadi waktu dia turun dari level sini ke sini gitu ya, kita nggak ikutan, tapi kita bisa langsung istilahnya nge-short, kita langsung cover balik di bawah. Jadi cover short ke bawah. Kita nggak kebagian floating loss turun ke bawah. Dibandingin beli di sini, turun kita nggak cut loss, ke bawah kita averaging down. Tapi problemnya adalah kita averaging down, tetap ini masih average-nya pasti masih di atas, karena jauh. Ada bagusnya kita buang cover short langsung di bawah. Gitu. Nah, untuk trading plan-nya kita entry tadi 220, 222, 224,
batas stop loss-nya tadi 212, potensi targetnya sampai sini dulu ke resisten sebelumnya di 266. Kalau 266-nya bisa breakout, maka potensi targetnya berapa gede? Kita ukur aja satu kali tinggi dari sini, kurang lebih ini bisa sampai ke level 312. Kurang lebih gitu. Jadi untuk target satunya 266, target 2-nya bisa sampai ke 312. Gitu. Baik, Pak Yudi, terima kasih banyak. Sahabat Mirasat sudah dicatat ya tadi, ingat semuanya tadi disclaimer on ya, tidak ada ajakan apapun untuk membeli ataupun menjual sahamnya. Dan untuk yang tadi ketinggalan mencatat, mohon maaf ya, rekamannya nanti baru akan disampaikan di akhir ya. Jadi sahabat Mirasat, jangan lupa nanti minggu depan ikut lagi untuk sesi mentorship-nya. Pak Yudi, terima kasih banyak ya, udah membahas ini sangat-sangat menarik hari ini dan minggu depan saya yakin juga sahabat Mirasat akan ikut lagi karena materinya akan semakin menarik. Dan untuk malam ini karena kita sudah lewat dari jam 8, saya kembalikan ke Sarah ya. Silakan Sarah. Terima kasih Bu Marta dan Pak Yudi atas materinya yang sangat insightful seperti biasa. Nah, Sobat Mirasat, seperti yang tadi Bu Marta udah bilang, nih udah jam 8, yang artinya acara kita udah selesai sampai di sini aja, tapi jangan sedih untuk pertanyaannya yang tadi belum kejawab, atau kalian masih pengen tahu banyak saham yang bagaimana analisisnya dan apakah bagus atau enggaknya, pembahasannya maksudnya. Kita sampai ketemu di minggu depan bareng sama Ko Yodi, tepat di hari Rabu jam 7 malam. Jadi pastikan kamu datang. Saya Sarah pamit undur diri seperti biasa. Saya senang bisa jadi host kalian semua dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Ko Yodi. Terima kasih Thank you semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sahabat Miraset. Selamat malam.